Oke, oke, oke. Sebentar, I got it. Oke. Nah, I got it juga. Oke. Nah, teman-teman, perkenalkan dulu, sebelumnya saya Hasan Nur Cahya ya. Di beberapa kepercayaan saya pernah memerankan beberapa sejumlah iklan film pendek termasuk layar lebar. Teman-teman kalau ingin menyaksikan karya anak bangsa Wiro Sableng dan I Come For Us yang pertama kali main di Netflix, itu kebetulan ada saya memerankan sejumlah peran penjahat ya. Tapi kita tahu sama tahu bahwa banyak hal di dunia ini yang bisa membantu kita untuk menciptakan uang. Nah, sebelumnya saya pantun dulu nih ya kan. Jalan-jalan ke hutan rimba. Iya. Yeah. Nyampe sana, jalan ngendep, nginjek ular berbisa. Nah, hasil yang besar dengan modal yang besar itu mah biasa. Sekarang kita akan bahas bagaimana menciptakan hasil yang besar dengan modal yang kecil. Itu baru luar biasa. Oke, teman-teman, tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan coba share screen saya ya. Oke, kita coba share screen. Oh, oke, sudah berubah ya. Oke, nah teman-teman, di sini kita menemukan satu peluang di mana kita bisa menggunakan modal seminim mungkin. Kita sebut aja ratusan ribu ya, dari 100 ribu, 600 ribu, tapi hasilnya maksimal. Nah, perjalanan kita itu baru 2 bulan teman-teman di grup ini ya. Jadi baru ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, mungkin ada yang juga baru daftar ya. 1 minggu, 2 minggu, atau 1 hari, 2 hari ya. Selamat datang teman-teman. Yang belum daftar, belajar paling maksimal adalah dengan cara mendaftar ya. Ya, oke. Itu pertama. Kedua, seperti teman-teman lihat di sini ya, ini udah banyak nih teman-teman yang punya penghasilan seharinya udah tembus dari jutaan. Seperti kita lihat ada yang udah masuk 2 juta, ada yang udah masuk 2 jutaan juga sehari ya. Nah, ini nih contoh dari Om Siswandi nih ya, Om Siswandi Waluyo nih yang saya lingkarin ya. Sehari dia udah pernah tembus 5 juta nih. Wah, seru banget ya. Nah, ini sendiri saya ya, dalam perjalanan 1 bulannya saya 600 ribu di hari ke-26 tepatnya, itu sudah profit alhamdulillah 7 jutaan. Saya udah WD nih tanggal 4 bulan 10 ya, tanggal 4 bulan 10 ya, bulan kemarin. Terus baru tanggal 8 November kemarin saya tarik lagi 8 juta. Jadi saya udah tarik 15 juta dari modal 600 ribu. Waduh, itu berapa persen ya? Kalau di presentasi sih mungkin sekitar 1.500% ya. Luar biasa ya. Nah, tapi teman-teman, apakah itu bisa dijadikan patokan? Jangan teman-teman. Karena ada yang modalnya sama seperti saya, 600 ribu. Ini Mas Berto ya. Sebulan dia udah dapat 36 juta. Ya. Lalu bulan kedua dia udah tembus hampir 90 juta. Di hari ke-66 udah tembus hampir 100 juta. Oke? Jadi jangan dijadikan patokan, teman-teman. Nah, seperti ini nih, ada juga namanya Jemzik ini. Nah, ini Mas Jemi, modalnya sama 600 ribu ya. Tapi dalam sebulan ternyata melebihi saya 7 juta, melebihi Mas Berto 36 juta. Dia sudah untung 40 juta. Dan ini bisa ditarik langsung, teman-teman ya. Nggak usah dikompon, karena ini bukan produk investasi ya. Oke, nah ini yang tadi saya jelasin ya. Ini postingan hari ini. Kalau di sini teman-teman berteman dengan saya di WhatsApp atau di Instagram, kebetulan saya posting ini ya. Nah, ini Mas Berto seru banget nih, 66 hari, hampir 100 juta. Bermodalkan 600 ribu. Waduh, teman-teman ya. Jadi ya, ini detail ini ya. Nah, jadi inilah serunya teman-teman ya. Nanti kita bahas lebih dalam. Nah, tapi Mas Hasta, tadi dengan modal 100 ribu katanya bisa. Ini buktinya ada nih. Dalam perjalanan 2 bulan, hampir 3 bulan ya, modal 100 ribuan, tepatnya $5 ya, itu sudah menghasilkan $14.270 ya. Dikalikan 15.214 juta, sebagian masuk ke dia, sebagian masuk ke peserta lainnya. Wah, peserta lainnya, ini kayak gimana nih? Wah, ini seru ya. Tapi ini sudah membuktikan teman-teman, dengan modal ratusan ribu, memungkinkan hasil belasan juta, seperti saya, puluhan juta seperti Om Jemi atau Mas Berto, atau ratusan juta sudah ada ya. Oke, teman-teman, nanti saya akan underline apa itu mengenai resikonya ya. Tapi resiko terbesar dalam hidup, kata Om Babang Mark Zuckerberg, adalah nggak berani ngambil resiko apapun. Aduh, ya sebenarnya nggak ada masalah kita nggak ambil resiko, cuma ya hidup kita ya flat-flat aja di situ-situ aja, nggak kemana-mana gitu kan. Padahal kita kan mau kemana-mana ya. Oke, ini disclaimer-nya panjang saya tulis ya. Saya taruh di depan sama di belakang nih. Jadi ini bukan produk duduk diam dapat duit, teman-teman.
taruh duit, gak ngapa-ngapain, dapet duit. Bukan yang ini. Kalau mencari yang seperti itu, jangan di sini, di tempat yang lainnya. Ini bukan produk investasi ya. Tidak bisa profit. Kabar baiknya, ini juga nggak bisa loss. Nggak bisa floating minus, dalam gitu ya. Teman-teman yang sering trading, pasti paham maksudnya ini. Jadi nggak bisa juga margin call atau bankrupt, uang kita habis, ludes nggak bisa. Nah anyway, good news ya, ini juga bukan money game, bukan ponzi teman-teman. Jadi nggak bisa scam, nggak bisa ditipu, nggak bisa dicurangin. Kenapa yuk? Karena uang kita nggak ada di pihak ketiga teman-teman. Ya, konsepnya Anda beli cluster kafling digital, oke? Anda harus jual dulu di awal untuk dapat income. Bangun tim reseller, baru bisa dapat passive income. Dan bisa jual kapan saja. Asik. Ya, kita harus belajar juga nih dari salah satu tokoh sukses luar biasa ya. Om Richard Branson. Ini sering kita dengar nih. Konsep cara berpikir bilionernya. Jika seseorang menawarkanmu kesempatan yang bagus banget kamu lihat, tapi kamu nggak yakin nih, bisa nggak ya? Ya udah sih, terima aja dulu tawarannya. Baru belajar cara ngelakuinnya gimana ya. Sambil jalan. Jadi daftar sambil belajar, daftar sambil jalan. Kayak kita baru jalan sebulan 2 bulan, baru jalan, baru daftar sambil menghasilkan, sambil belajar. Ya. Nah, pendalamannya Richard Branson ini adalah pengusaha kelas dunia ya. Dia punya 400 perusahaan teman-teman. Bayangin, 400 loh. Nah, kalau satu perusahaannya aja ngasilin 1 juta, kayak sih nggak mungkin ya. Anggap aja mungkin. Soalnya pasti lebih gede. Satu perusahaan ngasilin 1 juta, dia punya 400 perusahaan, berarti dia punya 400 juta sebulan. Asik gak Mamen? Asik banget loh. Makanya kita di grup ini bikin klub 100. Simple banget. Punya 100 mesin uang yang menghasilkan uang. Kalau satu mesin uang ngasilin 1 juta aja, nggak usah banyak-banyak ya. Maka kita punya 100, kita punya 100 juta sebulan. Hanya dalam perjalanannya nih, dalam mencari mesin uang itu, kadang-kadang kita ketemu satu mesin uang, satu bisnis yang bagus sih minta ampun, bisa-bisa bisnis itu menghasilkan kita 100 juta sebulan. Asik gak? Asik. Salah satunya adalah ini yang mau kita bahas. Iya, gak sabar kan? Si Ajeng cerita gak sabar. Oke, so welcome di era bisnis baru, matrix system dengan teknologi blockchain menggunakan smart contract ya, kontrak cerdas. Oke. Kalau teman-teman blockchain itu apa? Cryptocurrency pernah dengar dong. Di sini pasti ada yang pernah dengar, ada pelaku. Ada yang juga itu apa sih? Nah, simpelnya itu mata uang digital teman-teman dengan teknologi blockchain yang dapat digunakan dari orang ke orang tanpa pihak ketiga, disebutnya peer to peer ya, tanpa pihak ketiga ya. Gampang kata, kirim duit pakai kripto tanpa lewat bank dah gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada keluarganya di Kutub Utara gitu ya, atau di USA ya, bisa hitungan menit, hitungan jam uang masuk ke dia. Oke, teman-teman, ini tolong diperhatikan karena sudah banyak pembahasan. Ada yang bahas blockchain, kemarin Deddy Kobusier bahas metaverse, Jokowi bahas metaverse. Jadi blockchain adalah masa depan, teman-teman. Ya, jadi orang kenal Bitcoin. Bitcoin itu adalah blockchain, tapi blockchain belum tentu Bitcoin, kata Marty Gubosman. Ya, jadi saya akan bilang selamat datang di dunia gak masuk akal, teman-teman, tapi nyata adanya. Gak percaya? Ya nggak apa-apa, nggak percaya, tapi udah terjadi. Kan gitu. Percaya nggak percaya mah itu kembali ke kita. Nah, dunia blockchain itu seperti ini ya. Jadi pernah nggak teman-teman melihat orang game pakai VR mode, VR kamera gitu ya? Dia berjalan di dimensi gamenya berjalan. Dia menendang di dimensi gamenya menendang. Ya, dia bergerak di dimensi gamenya bergerak. Jadi kita dan ini banyak banget film-film yang udah menggambarkan seperti ini. Lucunya kenyataan terjadi teman-teman. Ya. Jadi mungkin aja kita punya anak ya, di rumahnya dia pakai kacamata VR, lalu sekolah lihat gurunya, gitu loh. Tapi kalau ini kebalik, anak-anaknya masuk sekolah pakai VR kacamata karena gurunya di rumah. Kalau gurunya di sekolah ngapain dia pakai kacamata VR ya? Gitu. Oke ya. Nah nanti teman-teman saya katakan meeting tanpa tatap muka, mungkin 5 tahun lalu it's impossible. Gak mungkin, gak masuk akal. Meeting mah harus ketemu, harus ngopi, offline. Tapi sekarang udah hal umum, meeting kayak kita via Zoom. Nanti ke depannya mungkin nggak pakai Zoom lagi, pakai metaverse teman-teman. Ya, jadi teman-teman ini ikonnya gitu ya, bisa tinggal pilih alamat, berpindah tempat gampang, lalu teman-teman bergerak, tos sama teman-teman lainnya juga bisa gitu ya. Oke lanjut. Nah, jadi teman-teman jangan kaget ke depannya, kita akan hidup di 2 alam, sekarang pun udah terjadi. Pertama, dunia nyata gitu ya. Dunia nyata baik banget ya. Setia banget. Selingkuhnya di dunia metaverse, kenalan sama orang Kanada. Ya, mungkin aja terhaji. Nah, dan teman-teman ini bukti salah satunya ya. Udah ada kafling digital yang diperjualbelikan ya. Tanah digital
Dan orang udah beli dari ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan, belasan triliunan, itu orang udah beli loh teman-teman. Ya, perusahaan-perusahaan besar itu udah pada beli teman-teman. Kemarin ada Snoop Dogg ya, Snoop Dogg beli tanah digital. Terus gara-gara artis yang beli di sekitarnya jadi tambah mahal ya. Gak masuk akal kan? Gak masuk akal, tapi udah terjadi gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau teman-teman akrab dengan web 1.0, ketahuan nih angkatan usianya tahun berapa ya? Kayak MSN ya, Yahoo, itu yang satu arah sifatnya. Sekarang udah bertumbuh menjadi web 2.0, di mana kita bisa interaksi, ada YouTube, Instagram, Facebook, ya kan? WhatsApp tuh web 2.0, dan sekarang udah bertumbuh menjadi web 3.0 ya. Udah ada MetaMask ya, kita bisa menggunakan third partier ya, kita masuk ke website tapi dompet kita langsung connect ya, dan lain sebagainya. Anyway, bisnis kita menggunakan web 3.0 teman-teman ya. Oke. Saya cepat aja, selamat datang kembali di dunia tidak masuk akal. Mungkin ada yang baru nyampe nih ya, udah 117 aja nih. Ya, contoh nih ya, ini Putra Bangsa. Kalau nggak kenal, kemarin sempat viral. Coba aja googling, tulis namanya Gozali ya, Gozali OpenSea. Anyway, dia melakukan foto-foto nggak jelas kayak gini ya. Dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, fotonya sama terus ya. Ternyata dijual di OpenSea lakunya nggak tanggung-tanggung teman-teman. Nilainya udah sampai miliaran gitu ya. Kalau teman-teman mau beli sekarang harganya berapa? Loh, harganya 2 Ethereum. 1 Ethereum harganya 19 juta, jadi hampir 40 juta. My friend, kalau mau beli foto yang kayak gini, apa sih? Ya kan? Nah, bukan fotonya teman-teman. Foto mah tinggal di screen capture aja ya, lalu taruh di album beres. Tapi smart kontraknya ini yang mahal. Dan anyway, kita menggunakan smart contract. Ya, udah banyak ya spoiler yang saya lakukan. Nah, nggak masuk akal tapi terjadi. Tahun ini ada gambar nggak jelas gini ya, NFT. Buat saya sih nggak jelas ya. Tapi dibeli loh 1 triliun. Gambar kayak, iyalah kayak telur ceplok apa ini ya. Bukan telur ceplok sih, kayak telurnya dipoto jadi miliaran. Waduh. Nah, ini juga ada foto yang udah dibeli triliunan, satu foto lagi yang nilainya 176 miliar dibeli, teman-teman. Ya. Jadi kita belum meluangkan waktu aja untuk memahami ini, teman-teman, ya. Oke, jadi kesimpulannya blockchain itu apa? Adalah teknologi buku data besar yang bisa diakses dari seluruh dunia, teman-teman. Saking transparannya ini blockchain gitu loh, teman-teman, ya. Ya, oke. Saya skip, ya. Simpelnya kayak kita transfer uang dari kita ke orang tua. Kita disebut blok, orang tua disebut blok. Block to the block, penghubungnya adalah chain ya. Block to the chain ya, blockchain. Ya, jadi kalau di dunia nyata itu adalah validator. Tapi validator to human bisa salah dan bisa juga ada jam kerja. Kalau blockchain tuh nggak ada jam kerja, teman-teman. Dan bekerja berjalan secara otomatis ya, otomatis seperti itu. Oke, nice. Nah, teman-teman, apapun itu kita harus paham bahwa segala sesuatu ada resikonya. Catat ya, segala sesuatu ada resikonya, teman-teman. Bisnis apapun ya, kita mau bisnis yang real sekalipun bisa tutup ya, kayak supermarket besar tutup. Kita mau yang bisnis yang legal dong, ada OJK, ada Bapeptinya, tapi juga somehow bisa terjadi resiko dana nasabah BNI ya. Ini menurut kumparan bisnis ya, raib sampai 100 miliar, teman-teman. Bayangin kalau itu uang kita, jangan sampai ya. Nah, lalu seperti case-nya Bumi Putra, kurang legal apa? Kurang OJK atau mungkin kurang ya legalitasnya kurang apa, tapi juga bisa bermasalah. Ya first level Indosuria kurang legal apa, tapi bisa bermasalah. Kenapa teman-teman? Ini yang kita sebut sentralisasi, teman-teman ya. Sentralisasi. Selama bisnis kita tersentralisasi, selalu ada resiko. Sentralisasi itu apa, Mas Asta? Sentralisasi adalah seluruh dana kita dipegang sama pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah manusia. Ya. Manusia ini bisa dari amanah berubah jadi hianat. Pegang miliaran masih amanah. Pegang belasan miliar masih amanah. Pegang ratusan miliar, triliunan, amanahnya berubah jadi orang kaya baru ya. Tiba-tiba uang kita disalahgunakan. Itulah yang terjadi, teman-teman, di bisnis sentralisasi. Sehingga cara meminimalisir resiko sentralisasi dengan cara apa? Dengan cara pilihlah bisnis yang legal, tapi tidak menghilangkan resikonya. Selalu masih ada resiko kalau manajemennya tidak amanah, teman-teman. Oke. Kembali lagi, kita berada di bisnis berbasis blockchain. Kekuatan kita adalah desentralisasi. Ya, desentralisasi ini tidak ada fungsi manusia di dalamnya. Sistem secara otomatis, kadang-kadang sistem itu bisa lebih amanah daripada manusianya ya. Dan transparan, teman-teman. Teman-teman kalau mau lihat cek dompet saya bisa di dompet kripto. Lihat pemasukan saya, pengeluaran saya bisa. Nah, loh.
Kalau di bank kan nggak bisa, di sini bisa. Dan sifatnya kekal, teman-teman ya. Nah, anyway, dalam mengakses block to the blockchain ya, itu seperti ada jalurnya, ada jalan tolnya. Jalan tolnya banyak ya, kayak di dunia nyata aja. Banyak jalan tol yang kita bisa pilih. Biayanya beda-beda. Ada pakai ERC dari Ethereum, BEP dari BNB ya, BTC dari Bitcoin. Nah, kita pakai Polygon Matic, teman-teman. Pakai Polygon. Kenapa? Karena paling murah. Murah banget. Murah banget. Gak percaya, googling aja. Ya, oke. Dan kita menggunakan smart contract ya, kontrak cerdas teman-teman ya. Oke, ini saya langsung aja. Oke. Kembali teman-teman, disclaimer saya taruh lagi juga di tengah. Ini bukan produk duduk diam dapat duit, bukan produk investasi teman-teman ya. Kita harus bekerja dulu di awal, membangun basis customer, basis reseller, baru kita bisa mendapatkan passive income teman-teman. Oke. Nah, saya akan sampaikan kepada teman-teman, ini kategorinya adalah produknya digital. Dalam kategori sederhana, bisnis online itu terbagi dua teman-teman. Terbagi berapa? Dua teman-teman. Satu, yaitu bisnis investasi yang menjanjikan duduk diam dapat duit. Sayangnya 70%, 80% rata-rata ujung-ujungnya scam, ujung-ujungnya nipu, ujung-ujungnya ponzi, ujung-ujungnya bawa lari duit kita. 20% lainnya adalah bisnis yang real. Dia di broker yang real, di broker yang jelas. Mungkin muternya juga di Binance, jelas lah. Tapi resikonya juga ada. Margin call, salah analisa, floating dalam, uang habis. Jadi easy gampangnya adalah gak semudah itu, my friend. Gak semudah itu, Ferguson. Ya. Dan kalau di kita itu adalah bisnis pemasaran ya. Nah, bedanya jauh banget teman-teman. Di mana komisi kita itu adalah 100% teman-teman ya. Dan kita itu tidak ada dipegang oleh pihak ketiga. Oke. Siapa yang buat Mas Sasa? Yang buat adalah kenalin ya abang saya nih, Mr. Lado ya. Bukan orang Padang ya. Mr. Lado ya, itu sambal lado ya. Oke. Nah, banyak proyek yang akan dia buat ya, seperti NFT, marketplace, metaverse, web 3.0, traders. Lalu dia akan bikin koin dengan komunitas yang besar banget ya untuk pertumbuhan ya. Akan menciptakan game, main game bisa dapat duit ya, sama social network teman-teman. Nah, yang baru berjalan nih, yang baru saya centangin biru nih ya. Jadi yang akan kita bahas ini baru yang centang biru teman-teman. Tapi akan ada proyek-proyek lainnya yang tunggu aja. Let Orson akan publish. Seru ya. Oke, jadi Mas Sasta, ini yang kita jual apa Mas Sasta? Pada saat ini kita jual seperti kita menjual matrix, pola matrix ya, pola bagi hasil yang sangat fair. Gimana nggak fair? Hasil kerja atas bisa dinikmati bawah, hasil kerja bawah bisa dinikmati atas, hasil kerja crossline dengan nyambung bisa saling menikmati ya. Nah, jadi semuanya bisa saling support. Nah, lalu itu pertama. Kedua, kita menjual 12 level matrix yang kita bisa pilih kita mau beli yang mana. Harganya macam-macam teman-teman. Saya pinjam ya, analogiin kayak kita punya klaster perumahan ya. Harganya beda-beda. Yang paling murah itu $5. Naik 1x2, naik 1x2, martingale ya, ibarat trading ya, kali 2 terus kali 2 sampai 10.000 nih. Yang kafling nomor 12. Aduh, sorry nih. Belum saya lebarin nih. Ini 11, ini 10, 11, 12 teman-teman ya. 10, 11, 12. Oke. Nah, Mas Asta, kalau aku ketemu bisnis bagus, modal buat aku nggak pernah jadi masalah. Cakep. Oke. Terus aku mau beli nih, karena bisnis ini bagus, aku beli yang paling mahal deh. Nih yang kafling nomor 12, harganya $10.000, 150 juta. Bisa nggak? Nggak bisa, teman-teman. Kalau mau beli nomor 12 harus renteng dari nomor 1 sampai 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 gitu loh. Oh yaudah, aku mau beli nomor 7 aja deh. Nggak bisa. Kalau beli nomor 7 harus beli 1 2 3 4 5 6 7. Kalau mau beli nomor 4 harus 1 2 3 4. Oke? Nah, jadi saya akan bilang kepada teman-teman, gampangnya gini. Yuk, mulai fokus ya. Nah, kita udah mau masuk ke duit ini. Nah, ibarat saya akan bilang kepada teman-teman, welcome teman-teman. Selamat datang di Kuliner Franchise. Ada 12 ya, ada 12 franchise yang bisa kamu pilih dan beli. Kalau kamu beli franchise-nya, kamu jual lagi, kamu dapat untung. Franchise konotasi selalu begitu. Beli franchise-nya, kalau mau untung ngapain? Jual lagi. Nah, franchise yang paling murah ini paling kiri nih, seperti di kursor saya. Franchise yang paling mahal itu di kanan ya. Nah, seperti pada kursor saya juga. Lalu pada awalnya saya sudah beli nih, saya tulis Asta ya, itu diri saya. Karena saya nggak tahu bisnis ini bagusnya minta ampun, saya beli 3 dulu ya. Ternyata bisnis berkembang tanpa saya menambah uang lagi dari pertumbuhan bisnis. Sekarang saya udah punya 7, alhamdulillah. Nah, lalu saya pasarkan teman-teman. Ayo teman-teman, mau nggak beli 12 ini? Terus teman-teman lihat, wah kalau bisnis bagus ini, saya mau beli deh langsung 12.
Bisa nggak Mas Hasta? Jangan dulu, saya bilang, karena saya baru punya 7. Nah, kamu cuma bisa beli 7 doang maksimal dari saya. Saya cuma bisa jual apa yang saya punya. Kalau kamu beli langsung 12, nomor 8 sampai 12, kamu belinya nggak sama saya. Kamu belinya sama orang lain. Gitu. Nggak fair dong, kamu kan kenal ini dari saya. Gitu ya. Akhirnya teman-teman, ya udah deh, aku nggak beli 12. Juga nggak beli 7, coba beli 3 katanya. Nah, oke ya. Di 3 ini, saya dapat satu penjualan dari Anda. Klaster nomor 2, saya dapat satu penjualan dari Anda. Klaster nomor 3, saya dapat satu penjualan dari Anda. Lalu Anda menjual lagi ke teman-teman Anda lainnya. Kan Anda udah beli franchise nih. Anda pengen untung dong, ya Anda jualan lah. Lalu Anda jual nih, cara jualnya gimana? Pikirin nanti, kita bisa belajar bareng. Gampang kok, simple kok, asal dilakuin. Ya, lalu teman-teman iklankan ke kenalan teman-teman lainnya. Brosis, ayo datang. Gue punya 12 kafling digital, tapi lu kalau mau beli 12 jangan dulu, beli 3 dulu. Kenapa? Karena gue baru punya 3, gue baru bisa jual 3 sama lu. Nah, akhirnya teman Anda beli, sebut aja si C namanya, mitra Anda. Terus si C juga udah beli franchise, pengen untung juga dong, dia jual lagi. Nah, pas jual ke temennya si C ini, ternyata temannya si C, katakan seorang pengusaha, analisa bisnisnya tajam, dia mampu melihat potensi bisnis ini luas sekali. Akhirnya dia beli, nggak 3, nggak 7, tapi dia beli 8, teman-teman. Nah, apa yang terjadi? Kalau dia beli 8, teman-teman, 1, 2, 3-nya masuk ke mitra Anda nih. 1, 2, 3-nya. Lalu somehow ada royalti yang bisa Anda dapatkan. Somehow ada royalti pun yang bisa saya dapatkan. Tapi pertanyaannya, Mas Hasta, aku kan belum punya nomor 4567. Mitra aku kan yang namanya C juga belum punya 4567. Terus yang ini nih belinya ke siapa? Karena mitra Anda belum punya, belinya ke saya, teman-teman. Gitu ya. Belinya ke saya. Mulai kebayang ya. Ya. Jadi dia akan mencari, dia bisa beli dari siapa yang punya. Yang punya saya. Ceritanya teman-teman sama mitranya teman-teman yang C merah itu belum punya. Nah, lalu kan nomor 8 ada nih. Saya belum punya nomor 8. Nomor 8 akan naik ke MC kita tadi tuh. Kalau nggak salah Om Siswandi udah punya nomor 8 nih. Kalau Om Siswandi belum punya, nyari terus sampai atas. Ujung-ujungnya sampai Mr. Lado yang punya ya. Oke? Teman-teman. Nah, kembali lagi teman-teman. Di sini hanya ada 2 warna, teman. Oke? Hanya ada berapa? 2 warna. Satu warna putih, satu warna emas. Betul ya? Nah, saya sederhanakan. Satu warna putih, satu warna emas. Nah, bedanya apa Mas Hasta? Yang warna putih itu satu perumahan, satu kafling digital perumahan, ibaratnya cuma ada isinya 6 rumah. Sementara yang warna emas isinya cuma ada 3 unit rumah aja. Tuh ya, terbukti ya. Yang warna putih ini isinya 6, ini juga yang putih 6, ini yang emas 3. Jadi selalu tuh teman-teman, kiri tengah putih itu 6, yang paling kanan itu emas adalah 3. Oke? 663, 663, 663, 663. Oke, bungkus. Jadi kalau teman-teman beli langsung 3, ya, nih ingat ini teman-teman kalau udah beli klaster nomor 1, nomor 2, nomor 3, terisi 6 unit di klaster nomor 1, 6 unit di klaster nomor 2, 3 unit di klaster nomor 3. Lalu teman-teman jual ke calon pembeli. Ada nih yang beli, sebut aja namanya Asep ya. Asep beli langsung 3. Maka apa yang terjadi? Teman-teman dapat satu pembeli di klaster nomor 1 dari si Asep, klaster nomor 2 dibeli lagi sama Asep, klaster nomor 3 dibeli 1 unit sama Asep, ya kan? Lalu datang si pembeli kedua, namanya Bento. Nah, Bento ini juga dikenalin teman-teman ya, dikenalin franchise ini, langsung ambil 3 juga teman-teman. Langsung ambil berapa? 3 juga teman-teman. Oke, maka apa yang terjadi? Teman-teman akan dapat lagi nih dari si Bento. Ya, 1 unit, 1 unit, 1 unit. Ya, terisi lagi tuh masing-masing klasternya 1 pembeli. Nah, datang lagi si Charlie. Ya, ketika teman-teman udah dapat 2 pembeli, teman-teman akan membuka secara otomatis klaster nomor 4. Ya, dari nomor 3 membuka secara otomatis klaster nomor 4. Ada sebagian hasil usaha kita yang digunakan untuk membuka kafling berikutnya. Makanya tadi teman-teman jadi nggak kaget. Saya kok awalnya punya 3 kafling, sekarang udah punya 7 kafling. Nah, karena 3 membuka 4, 4 membuka 5, 5 membuka 6, 6 membuka 7, seterusnya sampai kita punya 12 mentok. Ya. Oke. Ketika ada pembeli ketiga, nah jadinya begini, terisi lagi. Nah, kebayang teman-teman ya? Ya, tuh. Dem. Oke. Nah, setelah teman-teman udah punya 3 kafling terpenuhi, teman-teman membuka kafling nomor 4. Ya, ini saya skip dulu. Oke, sehingga kalau teman-teman
bisa lihat dengan modal 600.000 ya, itu 5 tambah 10 tambah 20 $35 tambah gas fee ya 600.000 lah. Kita punya 6 pembeli, itu untungnya 1,2 juta, teman-teman. Bayangin, modalnya 600.000 nih. Sekali dapat 6 pembeli, untungnya 1,2 juta, teman-teman. Dan kita panennya nggak cuma dibatasin sekali. Kita bisa panen berkali-kali, ya. Makanya saya modal 600.000 bisa dapat 15 juta. Mas Berto sampai sekarang bisa dapat hampir 100 juta. Om Jamie udah di atas 50 juta. Karena kita bisa jual berkali-kali dengan modal yang sama. Iya kan? Wah, luar biasa ya. Nah, oke. Saya lanjut. Kalau teman-teman langsung beli 6 klaster, langsung beli berapa? 6 klaster. Itu modalnya adalah 5 juta, teman-teman. 4,9 juta ya. Nah, sekali ada 6 pembeli, itu keuntungannya berapa Mas Asta? Itu mencapai 11 jutaan, teman-teman. Ya. Jadi udah balik modal belum? Udah. Balik modal udah, untung juga udah. Masalah kabar baiknya kita nggak dibatasin jualnya sekali. Kita bisa jual berkali-kali ya, berkali-kali teman-teman. Oke. Nah, lalu kalau teman-teman langsung misalnya, wah, aku langsung beli klaster nomor 9 deh. Modalnya 40 juta ya. Modalnya 40 juta. Kalau aku dapat 6 pembeli, 6 pembelinya langsung beli 9, maka total keuntungan teman-teman adalah 93 juta. Nah, dan yang terakhir, kalau teman-teman belinya langsung kafling 12, klaster 12, lalu teman-teman dapat 6 pembeli, masing-masing membeli 12, maka sekali panen keuntungan itu mencapai 745 juta, teman-teman. Oke? Nah, ini menarik nih. Tapi kabar baiknya, kalau teman-teman punya relasi yang kalau dia melihat bisnis bagus, uang tidak masalah buat dia, karena bisnisnya aja miliaran ya. Teman-teman punya alasan ikut langsung kafling 12. Karena circle-nya teman-teman itu masuk pasar, bisa menjual langsung 12, katakan seperti itu. Tapi nggak harus join langsung klaster 12 kok. Bisa 9 dulu, 6 dulu, atau 3 dulu. Oke, kebayang ya? Nah, Mas Asta, cara hitung uangnya gimana? Cara hitung uangnya. Nah, jadi kita lihat nih. Anggap kita fokus di paling kiri, teman-teman ya. Di paling kiri ini. Oke, bisa di zoom bagusnya. Oke, di paling kiri ini modal $5 ya. Nih, di modal $5 ini, kafling nomor 1 ya, teman-teman akan beli dengan harga $5. Lalu teman-teman punya 6 unit rumah yang bisa kalian jual. Oke? Pertanyaannya Mas Asta, kalau aku jual, saya jualnya berapa masing-masing unitnya? Teman-teman jualnya itu seharga modal. Karena modalnya $5, oke, maka dijualnya setiap unit juga $5. Karena ada 6, 5 kali 6 berapa? $30. Nah, dari $30 itu konsep bagi hasilnya 50-50. 50% masuk ke teman-teman, berarti $15. $15 lainnya masuk ke peserta lain. Oke? Nah, berarti dari 6 unit ini saya cuma dapat 3 unit dong. 3 unit titik dong. Aku menjual 3 unit, aku dapat duit. Betul nggak? Betul. Nah, Mas Asta, pertanyaannya, dari ke-6 unit ini, ya, dari ke-6 unit ini, titik uangku di mana? Nih, teman-teman. Ya, yang aku lingkarin nih. Titik unit nomor 345. Nomor berapa, teman-teman? Oke, 345. Oke, 345. Nah, makanya dikasih lambang duit nih. Karena ketika teman-teman sudah menjual di unit nomor 3, dapat duit. Di unit nomor 4, dapat duit. Itu full masuk ke teman-teman ya, komisi 100%. Dan di nomor 5 ini pun langsung dapat duit. Nah, di kafling harga $10 pun sama, teman-teman. Teman-teman modalnya $10. Punya 6 unit, masing-masing unit. Teman-teman bisa jual seharga modal, maka $10, $10, terus sampai $10. Titik uang teman-teman di mana? Sama nih, di unit nomor 345. Di sini, di sini, di sini. Maka akan masuk ke dompetnya teman-teman. Oke? Nah, terakhir, kalau yang khusus yang warna emas, nah kenapa emas? Karena uangnya cepat. Kenapa saya bilang cepat? Karena anggap nih ya, di kafling klaster perumahan nomor 3. Isinya kan 3 unit rumah. Belinya berapa? Modalnya $20. Maka teman-teman akan menjual masing-masing unit ini seharga modal 20, 20, 20.
Nah, ketika teman-teman menjual di unit pertama dan kedua, ini udah langsung titik uangnya teman-teman. Jadi $20 ini akan masuk ke dompetnya teman-teman, akan masuk ke dompetnya teman-teman. Sementara di unit yang terakhir, yang unit 3 ini, baru kelempar ke peserta lainnya. Ya, oke, dari sini kebayang ya. Nah, ini detailnya sederhana banget, nggak banyak kok. Asal teman-teman udah paham ini, maka teman-teman udah banyak pahamnya untuk make it money di sini. Ya, nah, oke, ini udah, ini udah, ini udah, ini udah. Oke, teman-teman. Tapi nggak usah khawatir, misalnya kalau misalnya ada yang pembeli saya Mas Asta, dia punya semangat bisnis tinggi, tapi keterbatasan modalnya sangat terbatas. Dia cuma punya modal katakan 100 ribuan. Bisa sukses gak Mas Asta? Bisa. Ya, tadi aja buktinya udah kita buka di awal ya, modal $5 udah dapat untung 100 juta lebih dalam waktu 2 bulanan. Bisa juga. Nah, caranya gimana? Sekali panen, ini kan sekali panen gini nih. Ya kan? Sekali panen itu kan keuntungannya $15. Dari mana? Si unit penjualan ini nomor 3, nomor 4 sama nomor 5. Kan gitu ya. Nah, berarti kesimpulannya adalah $15. Kalau dapat 6 pembeli ini butuh waktu 1 bulan, maka teman-teman dapat keuntungan $15. Tapi kalau dapat 6 pembeli ini ternyata bisa laku sehari sekali, teman-teman. Berapa sehari sekali? Maka 15 dikali 30 hari. Dapatlah $450. Tapi bisa juga loh, algoritmanya memungkinkan. Kalau panennya sejam sekali, ya dikalikan jumlah jam dalam sebulan, itu $10.000 bisa mendapatkan 162 juta. Wah, itu gimana? Masuk akalnya gimana? Nanti kita bahas teman-teman. Mungkin kan ketika jaringan kita sudah besar ya, ketika bisnis kita sudah besar. Oke, sekarang mau nanya. Oke, nanti kita buka Q&A-nya di belakang ya. Oke, saya fokus dulu di slide-nya saya. Thank you. Oke, studi case-nya seperti ini. Anggap aja kita belinya satu dulu ya. Anda hanya punya satu klaster ya. Maka ketika dapat pembeli kayak gimana? Nih, ini klaster pertama Anda yang modalnya $5 ya. Dan ini mewakili logika di setiap klaster warna putih. Baik nomor 1 sampai nomor 10 dan 11. Yang warna putih aja. Ketika ada pembeli nomor 1, maka akan terisinya di sini. Selalu. Nggak bisa kita sembarang tempat naruhnya. Semau kita nggak bisa. Ini udah otomatis teman-teman. Ya, pembeli nomor 2 pasti di sini. Pembeli nomor 3 jadi duit Anda. Pembeli nomor 4 dan nomor 5 jadi duit Anda. Oke? Tapi kalau Anda belum punya kafling berikutnya, ini kan kafling nomor 1. Kalau Anda belum punya kafling nomor 2, akan terjadi auto upgrade. Tujuannya apa? Biar Anda punya bisnis tuh bisa berkembang secara otomatis. Oke? Ingat, terjadi hanya sekali doang teman-teman. 1 membuka 2, 2 membuka 3, 3 membuka 4, 4 membuka 5, dan seterusnya sampai 12. Intinya, klaster terakhir yang Anda miliki akan membuka klaster yang belum Anda miliki. Oke, paham ya? Klaster terakhir yang Anda miliki, misalnya Anda punya klaster 5, akan membuka klaster yang belum Anda miliki, yaitu 6. Nah, di sini anggapannya 1 dulu ya. Nah, karena Anda belum punya klaster nomor 2, maka keuntungan penjualan unit nomor 4 dan 5 atau si D sama E akan digunakan untuk auto upgrade. Nah, gitu ya. Akan digunakan untuk auto upgrade ke kafling nomor 2. Sehingga Anda sekarang udah punya 2 kafling ya, tanpa nambah modal. Wih, nah tuh Anda udah punya 2 kafling nih teman-teman. Tadinya 1 kafling, sekarang jadi 2 kafling. Asik ya? Nah, setelah Anda punya 2 kafling, pertanyaannya, nasib klaster pertama, kalau ada pembeli terakhir nomor 6, ini namanya, fungsinya adalah membuka halaman baru. Membuka halaman baru. Contohnya gini, ayo fokus. Misalnya teman-teman punya showroom mobil. Satu showroom isinya 6 unit mobil. Lalu 6 unit mobil laku, dibeli semua. Laris manis. Pertanyaannya, teman-teman isi ulang lagi nggak? Isi ulang lagi. Ketika teman-teman isi ulang dengan unit yang baru, teman-teman keluar modal lagi nggak untuk beli modal mobilnya dulu di awal? Keluar modal. Di sini enggak, teman-teman. Tuh. Jadi kalau teman-teman udah laku nih ya, satu perumahan kafling digital yang anggapnya seperti itu ya, sampai laku 6, pembelian ke-6 terakhir itu akan membuka halaman baru tanpa menambah modal. Tuh, saya tulis nih. Tanpa menambah modal. Ya. Oke, tanpa menambah modal. Sampai di sini jelas ya? Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya kalau teman-teman udah
ngelakuin klaster nomor 2, ya, udah laku nih klaster nomor 2, maka yang titik F itu, penjualan F itu akan membuka halaman keduanya, plus akan membuka juga klaster nomor 3-nya. Oke? Tuh, klaster nomor 3-nya. Aduh, kursor saya nggak kelihatan ya. Ini bisa coret-coret gak ya? Sebentar, saya pengen cari dulu. Waduh, belum ngulik nih ya. Kalau bisa coret enak nih. Oke, saya anggap teman-teman memperhatikan ya. Saya ulangi ya. Ketika klaster nomor 2 sudah ada 6 pembeli, maka akan terjadi 2 fungsi. Pertama, akan terbuka halaman nomor 2-nya dia, plus akan membuka klaster nomor 3. Tuh, sesuai gambar ya. Oke, lanjut. Nah, ketika di halaman kedua teman-teman ngejual 6 pembeli, 6 pembeli ini bisa datang dari teman-teman, bisa datang dari reseller ya. Tuh, saya spoiler lagi. Maka itu akan menjadi titik uang semua ke teman-teman. Ya, akan menjadi titik uang semua ke teman-teman. Kenapa Mas Hasta? Karena auto upgrade itu hanya terjadi 1 kali aja. Hanya terjadi berapa kali teman-teman? 1 kali aja gitu. Oke ya. Nah, sekarang teman-teman udah dari punya 1, sekarang udah punya 2, udah punya 2 klaster ya, dan sekarang udah punya klaster nomor 3. Nah, klaster nomor 3 itu ketika teman-teman udah ada pembeli ya, akan membuka klaster nomor 4 tuh ya. Dari 3 ke 4, dari 3 ke 4 gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ketika di klaster nomor 4 itu warnanya putih, berarti satu diisi dalam matrix levelnya atau isi perumahannya itu ada 6 unit lagi yang kita bisa jual. Ingat, yang 3 hanya ada di klaster warna emas ya, yang isinya hanya ada 3 unit. Oke, mantap nih. Oke, sehingga kesimpulannya kita hanya perlu menemukan 6 pembeli franchise kita yang dia sadar kalau beli franchise harus jual lagi baru dapat untung. Kayak teman-teman nih punya perumahan, rumahnya bagus banget, tapi teman-teman nggak jual, bisa dapat duit nggak? Nggak bisa. Kalau teman-teman jual, sewa baru dapat duit. Sama nih, teman-teman menemukan 6 pembeli franchise-nya kalian dan mereka menjual kembali, maka ini bisa menjadi aset passive income kita. Oke? Nah, caranya gimana Mas Hasta? Anggap ini halaman kedua teman-teman ya. Ini halaman kedua teman-teman nih. Ya, masih kosong nih, ya. Teman-teman bisa bawa pembeli nomor 7, nomor 8, nomor 9, 10, 11, 12, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau misalnya pertanyaannya gini, pertinyiin nih. Masalahnya Mas Hasta, kalau aku nggak jual, bisa nggak aku dapat pembeli secara otomatis? Bisa. Karena kenapa? Karena ketika partner 1 sudah laku 6, penjualan nomor 6-nya, ini nih ya, yang bulat-bulat nih. Teman-teman perhatiin deh, yang paling kiri bawah nih, yang saya lingkarin pakai kursor. Nah, ini definisinya akan membeli ulang sponsor partner 1. Sponsor partner 1 siapa? Teman-teman. Akan membeli ulang sponsor partner 1, yaitu teman-teman, di titik yang kosong. Nah, karena teman-teman awalnya kosong semua, maka akan terisi di sini. Gitu. Lalu partner nomor 2 sama, laku lagi 6 unit. Maka penjualan unit ke-6 akan membeli ulang ke titik kosong kalian. Karena kalian adalah sponsor langsungnya mereka. Kebayang ya? Nah, gitu ya. Nah, begitupun nomor 3, 4, 5, 6. Nah, ketika teman-teman sudah terisi semua titik penjualannya, selalu diingat, hak uang teman-teman adalah di baris kedua, lebih tepatnya itu di unit nomor 3, 4, dan 5. Coba ulangi dalam hati teman-teman. Ya, 3, 4, 5. Ini adalah titik uang kalian dan titik uang masing-masing. Karena nomor 1, nomor 2, nomor 6 ini adalah titik lempar ya. Hasil penjualannya akan kelempar ke peserta lainnya. Kalau kita melempar, maka kita juga bisa dilempar. Ini saya belum buka ya. Selain kita melempar, kita juga bisa dilempar ya. Karena kita bisa mendapatkan hasil dari support atas, hasil dari support bawah, sama hasil dari support crossline yang nggak ada hubungan bisnisnya, tapi di sini bisa menjadi hubungan bisnis. Tuh, bisa dibuktikan. Di konsep jaringan lain, yang lain itu belum ada yang kayak gitu. Crossline bisa bantu sesama crossline. Nggak ada teman-teman. Ya, saya baru ketemu di sini. Nah, gitu. Oke, tapi Mas Hasta pertanyaannya gini, saya udah punya 6 pembeli nih. Nah, ternyata dari 6 pembeli yang baru aktif cuma 1 doang nih.
Mas Asta, pembelinya. Nah, ini bisa jadi uang nggak ya buat saya? Bisa, teman-teman. Ingat, ketika ada pembelian ke-6, ya, pembelian ke-6 ini akan membeli ulang siapa sponsor aktifnya, siapa sponsor langsungnya. Oke, lalu setelah si partner satu udah laku nih, iya laku kan, iya laku nih, klaster perumahan saya udah laku 6 unit, maka akan terbuka halaman nomor 2. Di halaman nomor 2 dia laku lagi, ya, putaran keduanya laku lagi teman-teman, terisi lagi di sini, di titik teman-teman yang kosong. Lalu di putaran nomor 3 laku lagi, terisi lagi, laku terus, lama-lama 6 unitnya teman-teman yang belum ada pembeli bisa diisi oleh lu lagi, dia lagi. Ya, karena kenapa? Mungkin dia udah dapat nih polanya nih, dia udah dapat nih cara mainnya nih. Jadi laku terus, dapat pembeli terus, dapat reseller terus. Maka teman-teman memungkinkan walaupun hanya punya satu pembeli yang aktif sama seperti kita. Nah, konotasi aktif itu sama seperti kita ya. Maka dari hasilnya dia titik penjualan nomor 6-nya akan kembali ke teman-teman. Oke? Kesimpulannya seperti tadi ya, Mas Wibi, kita selain bisa dapat hasil dari bawah, which is reseller kita, wajar karena kita memberikan memberikan hak bisnis kepada dia. Kita bisa dapat bagi hasil dari bawah, tapi kita juga bisa dapat bagi hasil dari atas, dan kita juga bisa dapat bagi hasil dari sesama crossline. Ini yang membuat fair, sehingga selain kita memberi, kita juga diberi. Selain kita melempar, kita juga bisa dilempar. Oke ya? Membangun keadilan dan kesetaraan. Oke ya? Begitupun di klaster ketiga Anda. Ketika klaster ketiga Anda kosong nih ya, di halaman nomor 2 kan, halaman nomor 1 udah dapat buyer. Halaman nomor 2 kan kosong lagi dong. Nah, tiba-tiba buyer Anda sudah laku nih. Franchise-nya udah jualan nih, maka di titik ketiga mereka itu akan membeli ulang kepada Anda. Oke? Di titik ketiga mereka akan membeli ulang kepada Anda. Ya, sehingga saya ambil kesimpulan kembali. Teman-teman, kalau misalnya dari 12 klaster langsung beli 3 ya dengan modal 600.000 karena ngerasa wah circle saya cuma punya budget kalau ada bisnis oke cuma ratusan ribu. Ya udah, teman-teman punya alasan membuka langsung 3 klaster, karena 3 klaster itu modalnya 600.000 masuk ke market teman-teman yang tadi teman-teman reka-reka ya, sehingga kalau 600.000 modal ini ada 6 pembeli, maka 555 adalah $15, 10 adalah $30, 20 adalah $40. Ini adalah titik uang kalian. Kalau semuanya dijumlah adalah $85 dikali 15.000, teman-teman sudah membukukan keuntungan 1,2 juta. Ya, 1,2 juta. Modalnya berapa? Modalnya 600.000, dapat 6 pembeli, udah balik modal dan udah profit ya. Lebih tepatnya sekitar 1,2 juta. Naik turunnya mengikuti kurs US dollar. Oke. Nah, tapi kalau teman-teman, Mas Asta, aku circleku kalau modal jutaan kayaknya masuk di mereka nih karena mereka punya budget. Yang penting bisnisnya bagus. Silahkan teman-teman, ambil langsung 6 klaster. Karena kalau ambil 6 klaster, itu kan modalnya 5 juta. Sekali panen, dapat 6 pembeli, itu sekali dapat 6 pembeli, nilainya adalah 11 juta teman-teman. 6 pembelinya masing-masing beli 6 klaster. 6 klaster, 6 klaster, 6 klaster, 6 klaster, 6 klaster. Totalnya teman-teman bawa pulang 11 jutaan. Kabar baiknya, tolong diperhatikan nih. Kalau nggak ngerti, tanya di bagian ini. Teman-teman setelah udah dapat 6 pembeli, dapat 11 juta, teman-teman nggak perlu nambah modal lagi, teman-teman bisa jual lagi. Entah dari teman-teman yang jualan atau dari hasil kerjasama reseller. Nah, ketika teman-teman udah dapat 6 pembeli lagi, teman-teman dapat 11 juta lagi. Dapat 6 pembeli lagi, dapat 11 juta lagi. Jadi ini bisa dijual berulang-ulang. Kesimpulannya, modalnya sekali, jualnya berkali-kali. Modalnya sekali, untungnya berkali-kali. Modalnya sekali di setiap masing-masing klaster, untungnya berkali-kali. Paham ya? Oke, kalau teman-teman, Mas Asa, teman-temanku yang lain kalau beli franchise, hitungannya udah sampai puluhan juta, ratusan juta. Kayaknya kalau aku jual yang puluhan juta, masuk nih ke mereka. Ya udah, teman-teman bisa nih beli sampai klaster nomor 9. Modalnya itu sekitar
39 atau 40 juta lah. Nah, kalau udah dapat 6 pembeli, masing-masing beli 999, 999, 999, maka teman-teman akan membuka akumulasi keuntungan 93 juta. Dan ini bisa dijual berkali-kali. Berkali-kali. Catat itu. Wah, ya, saya juga udah jual berkali-kali nih. Udah ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7 di masing-masing klasternya. Seru ya. Dan terakhir, kalau wah Mas Hasta, temenku kalau ikutan satu bisnis yang menurut dia bagus, modal ratusan juta miliaran gak ada masalah buat mereka. Nah, itu menjadi alasan kalau teman-teman mau buka langsung 12. Karena kalau buka langsung 12 cluster itu modalnya 300 jutaan. Oke, sekali dapat 6 pembeli, itu untungnya 745 juta, Mas friend. Waduh, sorry kalau suaranya terganggu, ada pesawat lewat. Saya lagi dekat Halim ini posisi. Oke, 5 detik, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah lewat pesawatnya. Oke, nah jadi sekali modal 300 juta, modalnya hanya sekali, nggak perlu nambah lagi. Bisa jualan 6 pembeli, sekali untung 745 juta, dan ini berkali-kali sifatnya, nggak cuma satu kali. Oke ya, menarik ya. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan untuk yang modalnya receh dan kecil. Pertama, memungkinkan dia pun dapat hasil yang besar. Kenapa Mas Hasta? Karena buktinya udah ada. Itu pertama. Kedua, kita ada sistem auto upgrade, di mana nanti dari 1 membuka kedua, 2 membuka ketiga, 3 membuka keempat, 4 membuka kelima, sampai kita pada akhirnya punya 12 klaster. Hanya catatan tentu kerjanya harus lebih ekstra, teman-teman ya. Tentu kerjanya harus lebih ekstra karena kita mulainya di kafling nomor 1. Cuma sudah ada yang membuktikan dengan kafling level 1 aja dalam 2 bulan lebih ya, perjalanan 3 bulan, itu sudah ada yang membukukan keuntungan hampir lebih dari 100 juta, itu sudah ada, teman-teman ya. Saya punya teman namanya Kang Abu Maulana, modal dia 6 juta 3 bulan lalu. Di bulan ketiga itu total keuntungannya 373 juta. Bersih masuk ke dia 210 juta. Sisanya masuk ke peserta lain. Berarti membuktikan dengan modal 6 juta pun orang yang dapat untung di atas 200 juta sudah ada buktinya. Buktinya ya, bukan teorinya. Buktinya gitu ya. Oke, teman-teman, bisa daftar langsung, kontak siapa penghubungnya, siapa yang mengundang teman-teman di grup ya, teman-teman. Dan ini masih harga normal, teman-teman. Nanti harga diskon ya. Karena harga normalnya semua yang kita bicarakan itu sebenarnya kali 2. Gitu ya. Ketika nanti harga normal, teman-teman untuk beli kafling nomor 1 itu nggak bisa $5, tapi harus $10 gitu ya. Gampangnya seperti itu. Oke, kembali teman-teman, kita baru membahas proyek nomor 1, teman-teman. Nah, di proyek nomor 1, selain kalian dapat komisi 100% ya, 100% ya, masuk ke dompet member yang menjadi haknya 100%, akan ada proyek-proyek lainnya yang ini sifatnya memiliki nilai produk investasi, boleh kita sebut seperti itu, karena ada royalti NFT, ada metaverse, traders, klub, main game dapat duit, social network ya, dan yang teman-teman lihat sendiri di layar. Tapi memang ini belum launching. Soon or late ini akan launching, maka bisnis kita semakin berkembang lagi, teman-teman ya. Oke, lanjut. Mas Hasta, cara daftarnya gimana? Ya udah sih teman-teman, coba dulu aja. Risikonya apa sih? Kita dapat ilmu kok, teman-teman ya. Langkahnya pertama, buat wallet di Token Pocket. Jadi kalau teman-teman belum ada dompet kripto, bisa buka Token Pocket, Trust Wallet, MetaMask, dan yang lain-lainnya. Banyak banget dompet kripto ya. Lalu isi saldo Matic dan DAI, karena kita beli kafling digitalnya pakai koin stable coin yang stabil bernama DAI. Lalu untuk karcis tolnya, biaya tolnya, kita pakai Matic jaringan Polygon. Oke, paham ya? Setelah teman-teman udah lakukan langkah kedua, maka langkah ketiga, beli klasternya, habis itu bisa jual deh. Gitu ya. Teman-teman lihat kopi ini harganya berapa? 30 ribuan. Teman-teman coba bayangin deh. Nongkrong di luar, ngopi, jajan, itu kalau dijumlahin udah habis berapa belas juta, berapa puluh juta, atau mungkin udah habis berapa ratus juta, teman-teman. Ya, untuk uang jajan kita. Nah, bisnis ini bisa dimulai seharga modal uang jajan, teman-teman. Kalau teman-teman jajan aja nggak pakai mikir, masa buat bisnis ngasilin duit teman-teman harus mikir? Cakep. Oke,
Nah, uang $5 itu seharga ngopi. Jadi anggap aja teman-teman kalau 600.000 tuh lagi menghemat jajan sehari 20.000 ya. Kurangi jajan sehari 20.000 kali sebulan itu 600.000. Itu budget jajan teman-teman sebulan Gojek dialokasikan untuk menjadi bisnis. Siapa tahu ini meledak besar jadi pintu rezeki kalian, bisa ngejajanin kalian gitu. Aduh, sorry. Mas Sasa, anyway, yang saya dapat apa kalau misalnya aku ikutan itu modul cara memulai. Jadi kita akan ajari teknik-teknik menjual. Salah satunya undang via Zoom sekarang. Ada Zoom recordernya, ada rekaman Zoom-nya, ada WhatsApp edukasinya, ya. Lalu ada konten-konten yang kita siapin untuk kita bisa posting bareng-bareng, menjelaskan menggunakan sosial media. Jadikan sosial media Anda menjadi penghasilan. WhatsApp kalian, Instagram kalian, YouTube kalian, Telegram kalian. Pastikan itu menjadi penghasilan buat Anda kalau Anda paham caranya. Yuk kita belajar bareng, oke? Nah, cara kerjanya simple. Kerjanya hitungan menit, hasilnya selangit ya. Kerja hitungan menit, hasil selangit sambil ngopi-ngopi. Asik ya. Teman-teman kembali jangan banyak mikir karena resiko terbesar adalah tidak berani mengambil resiko. Kita lihat modal yang sangat terjangkau, kalaupun rugi tidak membuat kita bangkrut dan tidak membuat kita miskin, tapi kalau ini menjadi rezeki, ini bisa mengubah kehidupan kita dan orang-orang yang kita cintai, teman-teman. Oke? Resikonya malah dapat ilmu, teman-teman. Bayangin, teman-teman tidak menjadi gagap era atau tidak menjadi gaptek teknologi karena teman-teman udah memahami blockchain, apa itu kripto, metaverse, teknik menjual dan dapat teman baru. Jadi manfaatnya bagus banget teman-teman. Ingat aja, dari zaman TK sampai kuliah kita udah habis berapa puluh atau ratus juta ya untuk sekolah. Nah, ini ilmunya pun bisa kita beli dan kita bisa gunakan untuk menghasilkan. Oke, teman-teman. Kalau yang tadi skip di awal saya jelasin, di sini kita cerita based on pengalaman. Saya sebulan modal 600.000 udah tarik 7 juta, bulan kedua kemarin saya udah tarik 8 juta, total 15 juta yang udah saya tarik. Ini ada Mas Berto modal 600.000 udah dapat 36 juta di bulan pertama, bulan kedua dia udah tembus 90 jutaan. Om Jemi modal 600.000 udah dapat 40 jutaan lebih di bulan pertama, sekarang udah masuk bulan kedua tentu lebih. Oke teman-teman ya. Dan simpelnya teman-teman, gampangnya begini teman-teman. Teman-teman kenapa? Coba dulu aja. Karena setiap bisnis itu ada jodohnya. Percaya nggak? Percaya teman-teman. Dalam 3 bulan, bisnis member pelanggan kita itu udah ada ratusan ribu. Berarti jodohnya banyak. Teman-teman tinggal beli ini, lalu kenalkan ke teman-teman yang kalian kenal. Somehow akan ada yang tidak cocok, berarti tidak jodoh. Nah, ketika ada yang jodoh, itu akan ikut. Contohnya kayak saya nih, saya kan aktif banget ya. Kalau saya tahu informasi ini dari teman-teman, kebayang nggak? Teman-teman udah ada loh pembeli orang seaktif seperti saya. Kebayang ya? Jadi ambil aja peluangnya teman-teman ya. Karena kenapa? Kalau kamu melangkah, kamu mungkin memang bisa jadi ada hasil, bisa juga nggak ada hasil. Tapi kalau kamu cuma mikir doang, tidak pernah melangkah dalam hal apapun, pasti tidak akan ada hasil gitu ya teman-teman. Jadi jangan pernah takut gagal. Bisnisnya terukur, resikonya kita sudah tahu sama tahu, bisa diterima, modalnya pun terjangkau. So, selamat mencoba, teman-teman. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Om Siswandi. Mungkin kita bisa buka tanya jawab juga. Silakan. Oke, terima kasih Om Masta. Presentasinya keren banget ya teman-teman ya. Thank you. Dan sangat jelas banget bagaimana caranya kita mendapatkan income-nya ya. Oke teman-teman, sekarang kita sesi tanya jawab. Yang mau langsung ngobrol dengan kita juga boleh. Biar enak, silahkan angkat tangan dulu ya. Jadi bisa tahu urutannya siapa yang mau bertanya terlebih dahulu ya. Terutama ini yang sebenarnya diutamakan yang baru pertama kali ikut Zoom pada malam hari ini ya. Jadi yang belum member. Tapi yang udah member juga boleh nanya. Angkat tangannya pakai ini Om, pakai emoticon ya. Nah, ini udah banyak urutannya nih. Siapa dulu nih? Oke, ini ada dari Aceng Ridwan. Silakan Om Aceng Ridwan di unmute. Ini sudah saya buka semua unmute-nya, tinggal dibuka sendiri. Mana Om Aceng? Halo? Malah hilang. Malah hilang. Oke, ini langsung ke yang kedua dulu ya. Dari DI, di mana? Di mana? Oke, silakan. Bisa Brother. ya.
Oke, terima kasih. Ya, silakan. Kalau mau buka videonya juga boleh, biar saling kenal. Ya, eh itu kan sudah dijelaskan tadi ya. Kalau seandainya saya kan nggak bisa ini ya, nggak bisa untuk kalau saya lihat itu kan seperti MLM ya, cari apa namanya, cari owner gitu ya. Nah, kalau seandainya saya nggak dapat pembeli itu seperti apa? Berarti tetap mati di situ berarti. Modal saya tetap seperti itu, nggak bisa berkembang berarti. Kan ini kan model baru seperti ini ya. Banyak orang yang bisa nggak ya seperti ini gitu. Gimana caranya supaya dapat pembeli atau misalnya saya tidak dapat pembeli itu bagaimana kelanjutan dari prospek itu seperti apa yang punya saya tadi itu? Itu aja yang saya tanyakan. Makasih. Oke, Oke, Om. sama-sama Mbak Ya. Di. Tentu setiap entrepreneur, setiap pengusaha, ketika membuka suatu usahanya selalu tergelumur pemikiran seperti itu. Saya pun sama. Wah, kalau saya nanti beli, saya kan beli langsung 600.000. Ada juga beli langsung 6 juta. Seperti Kang Abu Maulana. Ada juga yang langsung belasan juta. Kalau saya nggak dapat pembeli, gimana ya? Ya berarti nggak laku. Sederhananya begini teman-teman. Ini kita make it simple ya, karena memang simple. Kayak teman-teman misalnya buka usaha warung bakso, buka usaha tempat cukur rambut. Kalau nggak ada yang nyukur gimana ya modal saya ya? Kebayang ya? Ya maka tidak akan ada keuntungan. Sama seperti teman-teman usaha developer properti rumah, teman-teman bangun rumah bagus banget. Produk rumah teman-teman bagusnya naujubillah bagus banget gitu ya. Dua jempol. Tapi teman-teman nggak promosikan, teman-teman nggak iklankan, teman-teman nggak kenalkan. Kira-kira ada yang tahu dan mau beli nggak? Nggak akan ada teman-teman. Sama dengan ini. Ini bukan produk duduk diam dapat duit. Yang menjanjikan nggak usah ngapa-ngapain lo dapat duit. Bukan seperti itu. Ini bukan money game, ini bukan Ponzi, ini investment product. Sehingga ketika teman-teman paham, saya ini mau beli franchise, maka kalau saya udah beli franchise, saya mau untung, caranya gimana? Ayo. Caranya ya saya jual produk franchise saya. Kalau nggak ada yang beli produk franchise saya, kira-kira saya dapat duit nggak? Udah pasti enggak. Udah pasti enggak. Hanya memang secara algoritma memungkinkan kita itu kalau belum dapat pembeli, memungkinkan ya, bisa dapat lemparan pembeli dari support atas, support bawah, atau support crossline. Memungkinkan, tapi jangan mengharapkan itu. Karena semuanya harus aktif di sini. Ketika aktif, maka selain kita melempar, kita pun bisa dilempar. Seperti itu ya. Sederhana kesimpulan terakhir adalah ini akadnya jual beli. Jadi tinggal masuk aja, Ibu Di, coba dulu aja, karena yang namanya ada usaha pasti ada hasil. Kita lihat based on ini, Budi sama teman-teman, based on fakta deh. Dalam 3 bulan ada satu usaha membernya tidak hanya mencapai puluhan ribu, tapi udah mencapai 600.000 pembeli. 600.000 pembeli menurut teman-teman banyak apa sedikit? Itu banyak banget loh teman-teman. Artinya apa? Artinya banyak yang mau. Ya, asal teman-teman pertama ikhtiar, usaha terus ya. Ada yang nggak beli, dia nggak jodoh. Ada yang beli, dia ada jodohnya. Kalau teman-teman butuh bantuan, butuh support, di sini kita kerja tim. Kita bisa Zoom bareng, sponsornya juga bisa bantu jelasin. Kita ada landing page, kita ada support system lah. Seperti itu. Kalau ada yang mau nambahin, silahkan Om Sis mungkin. Oke, ini penjelasannya Om Masa sebenarnya sudah sangat jelas banget ya, Bu Di Gitu ya. 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 Cuma saya menambahkan sebenarnya di Metaverse ini ada 2 income, yaitu passive income dan active income. Betul. Ya, jadi kalau Ibu mau bilang di sini kalau saya nggak ngapa-ngapain nggak dapat apa-apa dong. Dapat sebenarnya ya, tetapi kita tidak menyarankan walaupun Ya. ada gitu, Betul. Budi. Ya, Om Mesta ya, itu aja. Betul. Nanti Betul kalau pengen tahu lebih dalamnya lagi bagaimana dan bagaimananya, member dulu. Nanti kita baru belajar bedah dalamannya seperti apa. Betul, karena ada ya, itu temannya Om Siswandi juga, teman saya juga. Dia mampu melihat potensi bisnis ini. Lalu dia beli ya.
somehow karena mungkin belum dapat buyer, tiba-tiba dia dapat lemparan buyer dan menjadi titik uang. Tapi jangan itu yang kita jual. Artinya kita akan menjual satu kepastian karena itu sifatnya tidak pasti. Cuma ada algoritma tertentu yang memungkinkan, ya. Tapi kita tipe-tipe orang yang berjuang, maka forget about that. Kita sama-sama aktif, sama-sama belajar, sama-sama usaha. Gitu teman-teman. Usaha apapun nggak pernah ada kepastian di depan. Resiko usaha itu adalah rugi, resikonya adalah sukses. Nah, teman-teman bisa analisa bisnis ini sebegitu renyahnya konsepnya, produknya, seperti yang mungkin mendengar di sini pun udah mulai tergerak untuk ikut. Itu menjadi gambaran kalau orang di luar sana mendengar informasi yang sama, mungkin dia juga mudah ke-trigger untuk bisa mengambil peluang ini. Oke, thank you. Kita lanjut ke orang kedua. Oke, thank you. Ke orang selanjutnya nih, ada Edo S ya. Monggo nih, Om Edo. Edo S. Oke, terima kasih. Oke. Om Asta. Saya punya topik. Om Asta, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saya mau konfirmasi kembali. Tadi kan Om Asta bilang kalau penuh hanya nambahnya 1. Semisal kita ambil 3 ataupun 6, apa tadi istilahnya? Coupling, betul? Coupling ya, cluster coupling ya. Itu tetap dia penuh isi 1 atau sesuai dengan yang kita ambil pertama. Oke, yang kedua, untuk linknya sendiri itu nanti dipublish atau khusus untuk member saja? Mungkin itu aja, Mas Asta. Oke. Jadi pengertiannya kalau misalnya tadi yang nanya Om Edo ya. Om Edo di sini sebentar. Loh, ini sebentar ya. Kok ininya nggak keluar. Lah, pensilnya nggak keluar. Wah, yaudah. Oke. Saya bisa akalin, tenang. Nggak boleh mati akal ya teman-teman ya. Tadi nggak bisa dari Zoom, saya pakai dari Instagram. Sebentar, saya setting dulu Instagram saya. Nggak boleh mati akal. Asta. Saya udah setting, sekarang saya pindah ke screen. Oke. Mulai ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya Om Edo udah punya 6 kafling ya. Contohnya udah punya 6 kafling di sini kan. Ada kafling nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, dan 6. Nah, keuntungan dari penjualan 1 sampai 5, Mas Edo, ini bersih masuk semua ke dompetnya Mas Edo. Nggak ada sedikit sen merah pun uangnya dipakai untuk auto upgrade. Semuanya hasil masuk ke dompetnya Mas Edo. Berapa masuknya? 100%. Di titik uang masing-masing. Kalau itu bukan titik uang kita, maka akan masuk ke peserta lain. Sehingga saya benar-benar simpulkan keuntungan kita, komisi kita 100%. Silahkan coba tunjukkan kepada saya bisnis apa yang komisinya 100%. Benar-benar 100% loh. Nah, itu pertama. Nah, yang Mas Edo tanyakan, auto upgrade itu hanya berlaku untuk klaster terakhir yang kita punya. Klaster terakhir yang Mas Edo punya berapa? Berarti kan nomor 6. Nah, nomor 6 ini yang akan auto upgrade membuka klaster digital atau kafling yang belum kita punya. Mas Edo belum punya nomor 7. Maka keuntungan nomor 6 ini sebagian akan digunakan untuk membuka otomatis klaster nomor 7. Nanti udah punya 7, ngebuka nomor 8. Keuntungan nomor 7 full, nggak ada potongan lagi, masuk semua ke dompet. Nomor 8 akan ngebuka nomor 9. Halaman berikutnya nomor 8, keuntungannya full 100% tanpa potongan, masuk semua ke dompet. Dan seterusnya sampai kita punya 12. Seperti itu. Oke, itu pertanyaan pertama. Kedua, untung saya masih ingat. Linknya gimana? Linknya itu, link mendaftarnya itu tinggal diminta sama pengundang Mas Edo di bisnis ini, ya.
Mas Edo pengundangnya siapa di bisnis ini, maka Mas Edo akan minta linknya ke dia. Ketika Mas Edo daftar, maka 100% dananya seperti layaknya penjual dan pembeli ya. Seperti itu. Itu ya Berarti Om. bisa Ya, Gimana, Om Mas boleh Edo. izin ini. Berarti bisa dikatakan untuk linknya khusus member area ya. Betul, member area. Oke. Ya. Dan kita tidak akan salah alamat, Mas Edo. Uangnya itu akan masuk ke hak titik member uang pada saat itu akan menjadi hak titik uang sesuai sistem. Iya, iya. Oke, noted Om Asta. Oke, thank you. Pertanyaannya baik sekali, Mas Edo. Silakan selanjutnya ya. Oke, selanjutnya dari Rifanda iPhone. Yang ngomong refundanya apa iPhone ini? Rifanda iPhone. Monggo, Rifanda iPhone dibuka. Halo, Mas Rifanda, silakan. Oke, kita hitung sampai 10. Kalau nggak 10, gugur. Mana nih Om Rifanda nih? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Om Rifanda Oke. turun dulu ya. Nanti Betul. ngantri lagi ini. Hampir lagi. Kita Ya. tutup sampai jam 9 ya, Om Sis ya. Ya. Sebelumnya Kemudian- thank you juga nih Om Sis. Tadi dengarnya lagi ke klinik dokter gigi ya, dengar operasi ya, tapi tetap memperjuangkan untuk kita Ya, ini loh. jadi susah ngomong ini. Keren Om Sis. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Kemudian ini ada Angga Channel. Wah, ini kayaknya YouTuber nih. Ada Wih, Angga Angga. Channel. Ya, Om Angga, silakan Om Angga. Silakan Om enggak. Halo, Om Angga? Nggak ada suaranya. Oh. Habis angkat tangan, belum giliranku nih. Mungkin ke toilet dulu. Terus mau ke toilet, ngantri sama si Rifanda. Lupa tadi, maaf. Lupa Oh, mau iya. nanya apa tadi? Siapa nih? Oh, Oh iya. oke. Sambil Om Angga benerin Mantap. ini ya, benerin headsetnya. Om Rifanda dulu deh. Ya, silakan. Oh, Om Om Rifanda. Rifanda aja lupa tadi mau nanya apa. Kalau udah Lupa, ingat langsung aja. mantau dulu, Mas. Oke, siap. Maaf. Ribut. Tangannya turunin biar nggak capek. Nah, Biar nggak capek. Iya. oke nih, Om Angga udah ada suaranya? Om Angga sudah unmute, tinggal ngomong aja. Kalau nggak ngomong berarti tidak lagi standby mungkin di handphone. Kita bisa lempar ke yang lainnya. Ya, yang lainnya yang mau bertanya silakan teman-teman ya. Angkat tangan dulu biar berurutan. Ya, angkat tangannya teman-teman ya. Jangan angkat kaki, namanya pergi. Nah, ini dari Om Angga ya, masih belum ada suaranya ya Om Angga ya. Ini kita kasih kesempatan dulu buat Om Arif Bogantara. Monggo Om Arif. Silakan. Siap, oke. Selamat malam, Bang. Malam. Terima kasih nih. Jadi saya sendiri baru kenal dari ada teman saya yang mengenalkan bisnis seperti ini ya. Kemudian apa ya? Saya ingin tahu kalau misalnya umur kita kan kita nggak tahu nih. Jadi kalau misalnya kita sudah bergabung, kemudian sudah mulai menghasilkan setiba-tiba ya amit-amit tahu-tahu kita meninggal. Nah itu ada yang bisa kita disebutkan di sini sebagai pewaris kita enggak? Oke, pertanyaan yang bagus. Oke, saya jawab ya, Mas Arif ya. siap, monggo. Jawaban Terima kasih. fix, confirm bisa. Asalkan ahli waris tahu passwordnya kita apa. Tahu 12 kata kuncinya apa. Karena ketika kita buka dompet kripto, kita itu tidak diminta KTP atau KYC. Kita langsung dikasih 12 kata kunci atau 12 password atau 12 kunci rahasia atau 12 kata rahasia. Itu nggak boleh berpindah tangan, brother. Ketika sekali aja itu berpindah tangan dan yang mendapatkan itu tahu mengaksesnya masuk ke dompet kripto, maka semua uang kita bisa ditarik habis. Jadi 12 kata kunci itu harus diketahui oleh orang-orang yang kita ingin memberitahu. Nah, contoh di sini adalah ahli waris. Nah, 12 kata kunci itu tentu diberikan sama blockchain kepada kita secara digital.
kita bisa simpan di Google Drive, kita bisa simpan di email, tulis aja subjeknya misalnya 12 jurus sakti, 12 kekuatan super atau apapun yang kalau kita nyari itu gampang. Nah, 12 kata itu kita masukin di email, kirim ke kita sendiri atau masukin ke folder. Atau bahkan saking orang udah taunya ini sangat sangat berbahaya ketika diketahui sama orang lain dan hilang, 12-nya itu ditulis di kertas, disimpan di disertif ke tanah gitu ya. Oke. Nah, gitu. Pernah dengar kan orang nangis senangis-nangisnya ketika dia tahu punya Bitcoin banyak karena pada saat dia beli harganya murah. Pada saat Bitcoin harganya naik, dia nggak tahu passwordnya. Udah selesai udah kayak gitu. Seperti itu. Siap. Tinggi. Terima kasih. Ya, nambahin sedikit ya Om Asta ya. Silakan. Halo. Silakan. Ya, jadi ini Om Arif yang dibilang Om Asta benar bahwa kita itu tanpa KYC karena kita daftarnya langsung ke blockchain. Nah, blockchain itu memberi kita 12 frase. Itu jangan sampai hilang. Dengan 12 frase kita bisa buka, saat ini bisa buka di 3 tempat sekaligus ya. Token Pocket, Trust Wallet, sama MetaMask. Gitu. Jadi aman. Itu aja sih, Om. Siap. Oke, terima kasih. Ya, sama Om Arif. Menuju jam 9 nih, kita masih buka berapa pertanyaan atau ada testimoni? Oke, yang mau langsung satu pertanyaan yang mau langsung. Ini ada pertanyaan dari chat ini, Om. Oh, silakan. Om nanya kalau nggak jualan, nggak ada income dong ya? Berarti uang member baru untuk income member lama. Begitukah? Nah, kalau nggak jualan, nggak uang member baru untuk uang member lama, itu konotasi yang tidak sempurna. Karena akad kita di sini adalah jual beli, kita membeli satu franchise. Contoh gini, brother beli franchise Sabana Fried Chicken, terus brother jualan nggak laku, bisa nggak brother bilang berarti uang saya untuk pemilik franchise? Kan nggak bisa kayak gitu. Akadnya udah clear, jual dan beli. Nah, ketika kita tidak mempromosikan, pasti tidak ada hasil. Walaupun di sini memungkinkan dapat lemparan buyer. Nah, contoh lemparan tuh saya belum jelasin algoritmanya karena itu matematis, bisa logik gitu, bisa sangat masuk akal. Nanti kebanyakan kita bahasnya, itu dok yang advance ya, nanti bergabung dulu aja. Nah, sama seperti ini, teman-teman punya klaster rumah, punya 10 rumah bagus ya minta ampun, tapi teman-teman jualan enggak, promosi enggak, ngenalin kagak. Tiba-tiba ada orang lain melihat dari kejauhan, itu rumah bagus banget. Wah, saya coba pasarin ya. Nah, kalau dia pasarin, dia laku, bawa pembeli ke teman-teman. Jadi duit nggak ke teman-teman? Nah, itulah yang dimaksud dengan lemparan. Memungkinkan di sini. Nah, jadi teman-teman di sini tentu perlu aktif, di luar ada kemungkinan lemparan itu sendiri. Tapi ingat, lemparan itu karena ada yang melempar. Yang melempar itu pasti aktif. Agar terjadi lemparan dan yang dilempar dan melempar, semuanya harus aktif. Ya, teman-teman simpel aja mikirnya. Ini blockchain itu demand-nya tinggi. Saya ngomong bukan teori, saya ngomong berdasarkan bukti. Coba aja suatu bisnis baru 3 bulan, yang udah beli 600.000 member lebih, tembus di 30 negara. Kalau itu produk bisnisnya nggak mudah diserap pasar, nggak mungkin akan terjadi ledakan jumlah pembeli sebanyak itu, teman-teman. Simple. Silakan kalau ada penambahan. Oke, ini ada 2. Mas, Ini- aku. Mas. Ya, silakan. Ya. Oke. Mas Asa atau Pak Siswanti, kemarin kan ada testimoni ya seorang ibu di mana sih, di Medan atau di Aceh. Kan dia mengatakan begini, oh saya surprise banget, saya senang banget. Saya kok belum ngapa-ngapain, pas saya lihat di wallet saya ada uang yang masuk, itu bagaimana caranya? Pertanyaan saya itu. Nah, itu dia. Bagaimana mungkin? Nah, itu dia. Siapa yang nanya, Ibu? Siapa Ibu tadi? Trisnawati. Oh, Ibu Trisnawati. Itu dia yang saya maksudkan, Ibu. Algoritmanya memungkinkan ada lemparan. Ingat loh, saya tadi sebut, ketika kita beli klaster perumahan digital ini, satu klaster ada berapa unit? Ada 6. 6. Ketika kita menjual 6-6-nya, dari 6 unit yang masuk ke kita, 3 unit saja. Berarti 3 unit lainnya
masuk ke peserta lain. Nah, Iya. peserta Oh, itu. lain itu memungkinkan adalah orang ibu itu. ibu-ibu, si ibu itu. Oh, jadi begini, karena dia by system, kita nggak bisa tahu ya. Justru ada matematisnya. Bagaimana cara tahu itu ada matematisnya. Oh, cara Begitu. ngitungnya, cara Cuma ngitungnya ya. saya nggak pernah mau menjual itu sebagai kepastian. Contoh, Bu, Oh, udah iya. teman-teman masuk aja, teman-teman Oh. daftar, lalu nanti pasti dapat lemparan kok. Nanti pasti dapat Iya. lemparan dan pasti dapat duit. Nggak boleh kan gitu. nggak boleh karena gini, Bu. Oh. Logikanya dapat lemparan karena ada yang aktif. Betul nggak, Bu? Betul, harus. Harus. Kalau cara edukasinya menjanjikan seperti itu, akhirnya orang daftar tidak aktif Betul. karena mengharapkan Ya, pasif. Lah kalau semuanya nggak aktif, siapa yang mau menjual dan melempar gitu? nggak berkembang Nggak juga berkembang ya. juga. Makanya selain ini benar-benar saling, Bu, menuju sejahtera, menuju berhasil, kita saling gotong royong. Selain Iya, kita iya. melempar, kita juga dilempar. Selain kita memberi, kita juga diberi. Nah, selain kita bisa dapat kontribusi dari bawah, kita sebagai atas juga bisa memberi kontribusi ke bawah. Iya, iya. Selain tunjukkan kepada saya bisnis jaringan, crossline, bisa saling menguntungkan. Belum ketemu, Bu, Iya. tapi di sini Iya. bisa. Oke, terima kasih Mas Asta, Pak Sama-sama. Siswandi, terima kasih. Terima kasih Bu Trisnawati. Oh, Ya, Mas, kita ayo. minta waktunya tambahan ya, minta waktu tambahan ya. Oh, boleh. Masih ada 2 penanya nih yang angkat tangan. Oke. Saya ikut hostnya aja. Oke, Om Angga sudah bisa ngobrol dengan kita. Om Angga nih pantang menyerah nih, nggak turun tangannya dari tadi. Om Iya, Angga? halo. Ya, Oh, oke. oke. Silakan Om Angga. Halo, udah ada suaranya tadi? Oh, tidak bisa. Ini Pak Aceng. Oh, Oh, ini Pak Pak Aceng. Aceng. Silakan, Pak Oke, Aceng. silakan Pak Aceng ya. Iya, ini makasih sebelumnya. Ini Pak, saya juga sih alhamdulillah gitu ya. Kalau emang bergerakmu dari awal juga bergerak, cuman belum ada jodohnya gitu Pak. Cuman pas Betul. dicek alhamdulillah ya mungkin itu yang namanya lemparan gitu Pak. Pas Nah, kita kan? cek itu ada kebetulan sisi kiri, kedua sisi kiri dan kanan itu udah masuk, udah ada gitu Pak. Itu. Wah, seru banget ya. Ya, Nggak cuma tapi kiri, ya kanan juga. bukan itu, cuman ya saya juga ya kurang apa, bukan hasil kerja saya gitu. Tapi ya alhamdulillah lah tuh udah ada lemparan gitu Pak. Wah, oke. Oh, Mantap. Nah, terus yang Nah. saya mau itu menyimak tadi ketika misalkan kita habis satu coupling Pak, coupling 1 6 kan gitu ya. Tadi kan ada auto grade ya. Atau auto upgrade, betul. Iya, auto upgrade. Jadi otomatis gitu. Ketika misalkan kita laku 6 itu otomatis kita masuk ke coupling 2 gitu maksudnya Pak. Betul sekali. Bersamaan dengan kita menambah lagi lahan gitu mungkin ya Pak. Iya, betul. Oh iya. Ya, Betul, terima kasih Pak. Iya. Betul. Jadi teman-teman, saran saya jelaskan potensi besarnya. Karena kabar baiknya market bisnis ini bisa nge-grab, bisa merangkul semua kalangan atas ataupun kalangan yang terbatas. Ketika kalangan yang terbatas tahu, wah bisa ya modal $5. Contoh siapa? Adik-adik kelas kita di kampus, adik-adik kelas kita di mungkin SMA yang udah harus bantu orang tuanya, tapi bisnis apa bingung, mau cari yang bagus nggak tahu, modalnya juga kurang banyak mampu ya. Dengan modal $5 mungkin bisa bantu kondisi-kondisi seperti mereka. Tapi teman-teman yang punya kalangan yang memiliki kapasitas yang luas ya, uangnya mungkin nggak terbatas, kasih tahu kalau beli kafling 12 lalu menjual 6 modal 300 juta bisa untung hampir 700 juta berkali-kali. Ya kan? Tahu juga. Nah, tapi ketika dia mau beli disesuaikan sama kafling yang dimiliki sama Pak Aceng. Ya, kayak saya kemarin. Wah, Mas Asta, saya mau beli 10. Sabar dulu, gue baru punya 7, bro. Tunggu dulu ya, nanti gue beli 8, 9, 10, baru lu beli sama gue. Kayak gitu. Iya, Pak. Cuma nggak Ya, bisa lama-lama, makasih. karena kita nggak bisa nahan rezeki orang. Thank you. Iya, makasih. Terima kasih Pak Aceng. Sama. Wah, ini satu kesaksian ya dari Pak Aceng ya teman-teman ya. Oh iya, jadi kesaksian tuh. Kesaksian ya, testimoni yang langsung gitu ya. Jadi memang teman-teman
Mungkin kalau teman-teman di luaran sana mendapatkan informasi bahwa di Metaverse itu bisa dapat limpahan dengan mudah dan dengan gampang. Sebenarnya tidak seperti itu teman-teman ya, itu agak menyesatkan lah ya. Tapi yang penting di Metaverse memang ada 2 income, satu active income, satu passive income. Nah, nanti kalau teman-teman masuk, kita akan tahu tuh passive income-nya bagaimana cara bekerjanya dengan benar. Gitu ya Mas Ta ya? Betul Ini banget. ini Om Asta. Tadi Om Asta nyebut ada nama Pak Abu. Tadi saya lihat ada nama Pak Abu nih di sini. Oh, ada. Bener nggak nih Pak Abu? Pak Abu masih Kalau monitor ada Pak Abu? Pak Abu monitor boleh out Halo Bang. video dan suaranya. Nah, jadi Pak Abu ini saya sangat terinspirasi ya, karena beliau ini mampu melihat peluang tanpa membahas suatu profesi sebelumnya. Anyway, dia adalah seorang pekerja keras. Sebelumnya adalah pekerja keras yang sangat keras, kita boleh sebut adalah kuli bangunan ya. Izin ya. Tapi saya sangat takjub karena dia tidak menutup dirinya terhadap pertumbuhan zaman dan pertumbuhan teknologi. Sehingga dia mampu menemukan ini, mampu melihat potensi ini, dan dia masuk di modal kalau nggak salah sekitar 6 juta. Dalam waktu 3 bulan saya ngobrol sama dia, pertemuan pertama saya itu pasti 3 bulannya saya tanya. Ternyata dia sudah menghasilkan 373 juta. 3 minggu yang lalu, saya ingat banget tuh, hari Selasa. Nah, 373 juta itu 210 jutanya bersih masuk ke Kang Abu ya. Nah, jadi apa 210 jutanya? Jadi apa? Nanti biar Kang Abu yang cerita. Sisanya kemana Mas Asta? Sisanya ke peserta lain. Nah, ini dia yang kita maksudkan adalah kerjasama. Ya, saya persilakan waktu dan kesempatannya. Kang Abu! Oke, iya. Kedengaran nggak suara saya? Jelas sekali. Ya, oke. Oke. Kedengaran. Iya. Iya, oke. Sebentar ya. Ya. Jadi kenalkan saya Abu Maulana ya. Saya sangat tersupport juga, jadi semangat dengan tim ini. Jadi teman-teman yang sudah masuk di tim ini luar biasa ya. Zoom meetingnya hampir setiap hari. Ya, itu tidak saya temuin dulu. Oke. Itu tidak saya temuin dulu. Jadi saya rasa ketika teman-teman mengatakan bisnis ini susah, akan semakin gampang ketika teman-teman menemukan tim ini. Ya. Karena tugas teman-teman tuh cuma ngundang orang, ajak ke Zoom ya kan, cerita, selesai seperti itu aja. Dan ketika teman-teman ngomong gaptek, ya, ibu-ibu rumah itu saya ada kemarin udah saya kenalkan juga ya sama Bang Asta ya, sudah dapat berapa? 30 ya, Bang? Iya betul ya, ibu-ibu gaptek. Iya, itu dari Bekasi Cibitung. Perkataannya si ini Mark Zuckerberg ya, yang punya Facebook ya, resiko terbesar adalah tidak mengambil resiko ya. Waktu itu si Mark Zuckerberg ini punya 6 teman ya, dia mengajak untuk membangun Facebook, dan kalau nggak salah 4 orang itu menolak dan 2 orang yang mau jalan. Zuckerberg ya. Makanya bagaimana penyesalan 4 orang tadi ya, itu bisa kita bayangkan teman-teman. Dan yang 2 orang tentunya sama-sama jadi miliuner sekarang dengan Mark Zuckerberg seperti itu. Jadi konsepnya hampir sama dengan bisnis ini. Ketika teman-teman tidak mengambil risiko, tidak mau belajar, ya seperti saya aja bisa, ya teman-teman. Dan seperti contoh Bu Marlini yang gaptek juga bisa, ya teman-teman. Itu sebenarnya hanya ketakutan yang tidak, menurut saya itu bisa diatasin dengan teman-teman mau belajar. Gitu aja ya. Jadi kalau masalah income nanti Bang Asta juga udah cerita ya, dan mungkin udah agak-agak viral mungkin video itu, dan saya ada di sini di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Kita support nanti offline setiap hari Selasa juga di FX Sudirman ya, saya support seperti itu. Oke, satu lagi ya, di tim lain itu nggak ada yang dikasih landing page gratis, hanya di sini. Oke, luar biasa untuk landing page itu, saya rasa sangat luar biasa pengaruhnya untuk teman-teman cepat mendapatkan orang di luaran sana untuk mendapatkan membeli coupling digital teman-teman ya. Karena saya dulu landing page itu saya bayar ya, saya beli dulu. Nah, di sini dikasih gratis, teman-teman join gratis sama timnya Bang Asta sama Bang Siswandi. Oke, thank you Bang Asta, itu aja mungkin dari saya ya. Thank you Kang Abu. Wah, luar biasa. Gimana Om Sis? Ada mau kulik-kulik nanya ke Mas Abu, apa kita tutup? Ini ada satu kasihan ini.
Pak Abu terima kasih banyak ya. Terima Ini kasih. wah support kita terus nih Pak Abu ya. Tanpa henti, thank you banget ya. Berlimpah Ini berkah. limpah berkah terus. Jadi udah dapat satu warung restoran Padang. Udah buka dia dari hasil 3 bulannya di Metaverse. Keren ya. Keren ya. Oke, ini Om Salah Asta. satunya itu. Ini ada yang Silakan. angkat tangan dari tadi. Om. Satu lagi Om penanya ya. Boleh ya? Silakan. Halo, Om. Silakan, silakan. Om Asta. Silakan Pak Sumardi. Ya. Saya mau nanya nih. Saya mau jawab. Kan, kalau kita di level 1 udah dapat 6 peserta, nanti di 6 itu akan auto upgrade kan ke level 2. Tapi bagaimana kalau koin dai-nya itu sudah kita cairkan? Tidak bisa untuk masuk level 2, apa akan otomatis juga auto upgrade atau tidak? Ya, itu aja. Terima kasih. Oke. Nah, jadi auto upgrade itu, Pak, itu dari 6 unit secara otomatis. Sebentar ya, saya pakai sharing screen aja deh. Screen. Oke. Oke. Nah, jadi auto upgrade itu Bapak dari S6 ya, kalau kita bicara yang 6 unit ya. Ini adalah Bapak, lalu ini laku. Penjualan unit kedua pasti di sini. Penjualan unit ketiga pasti di sini. Nah, kalau Bapak belum punya klaster berikutnya, maka penjualan di yang warna biru ini akan dipakai untuk auto upgrade secara otomatis. Pas di sini akan dipakai upgrade secara otomatis. Gitu, Pak. Ya, yang penjualan ke-6 yang di sini. Nah, ini akan membeli ulang ke sponsornya, membeli ulang ya ke sponsornya. Nah, jadi ini secara otomatis, Pak, akan langsung dialokasikan untuk membuka kafling nomor 2 atau kafling nomor yang kita belum punya. Kalau ini kafling nomor 4 yang kita bahas, berarti ini kafling nomor 5. Kan gitu ya. Kalau ini misalnya kafling nomor 10, berarti ini kafling nomor 11. Nah, gitu loh. Menjawab, Pak? Iya. Nah, kalau pakai gambar kan langsung kebayang, enak. Gitu, Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Berarti tidak masalah di koin dai ya? Enggak, yang masuk ke dompet Bapak itu, yang masuk ke dompet Bapak itu yang ini nih. Nah, ini langsung masuk ke dompet nih. Nah, ini udah langsung bisa ditarik. Ya, ini udah langsung masuk ke dompet. Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, Om Asta, dengan berakhirnya pertanyaan dari Pak Sumardi. Ini masih ada yang angkat tangan lagi nih, Mas. Oke, las ya. Las ya, ini terakhir ya. Terakhir nih. Om Asta mungkin terbatas waktunya nih. Om Angga, silakan Om Angga, langsung. Om Angga. Halo. Halo. Ya. Ada suaranya nggak? Oh, banget. Halo. Ya, silakan Om Angga, langsung. Ya, ini dibelain pakai HP ini. Tadi komputernya nggak bisa. Ya, siap. Oh, ini Om Angga channel ya? Oke, siap. Iya. Wah, pas banget. Ini Om mau nanya masalah rekening ya. Kita kan di sini kendalanya di rekening. Kayak kemarin saya udah tanya juga sih sebelumnya. Kan di sini banyak orang, saya mungkin dari pelosok sih jauh ya, dari kota. Nah, jadi orang-orang kan belum tahu nih yang namanya kayak sistem kayak gini. Sedangkan saya udah pernah ngajak orang, cuman orang itu jawab, apa sih keuntungan ikut kayak gitu, katanya gitu kan. Dan kita dapat dari mana kan gitu kan. Kalau kita nggak bisa jawabnya kan kita bingung dong. Sedangkan kadang-kadang setiap kita ajak ngobrol, mereka udah jawabnya udah kayak gitu, mungkin udah males mau dengar omongan dari kita gitu kan. Nah, itu kira-kira gimana tuh Om mengatasinya? Dan rekeningnya itu gimana kita cara agar mereka itu kayak seperti satu rekening, yang kedua aplikasi kan banyak tuh, ada 3. TP apa-apa itu ya, yang kemarin itu yang saya baru daftar gabung kemarin itu kan banyak tuh. Orang-orang kan nggak pada ngerti itu. Sedangkan HP juga Androidnya kadang-kadang ada Android yang biasa kayak RAM 1,5, RAM 2 kan nggak keempat gitu kan ke situnya. Itu gimana itu cara ngatasinya?
Oke, pertama Om Angga, thank you buat pertanyaannya. Simple things adalah kembali ke tadi ya, setiap bisnis ada jodohnya. Ya. Pemetaan jodohnya itu gimana? Apakah kalau dia nggak mau disebut tidak jodoh? Kadang belum tentu juga. Yang paling terutama adalah terbuka pikirannya, Om Angga. Kalau orang nggak terbuka pikirannya, mau sebagus apapun, sebenar apapun, pasti mental. Jadi Om Angga harus pastikan dulu dia dalam kondisi dan dalam posisi terbuka nggak pikirannya. Nah, cara mencari taunya gimana? Ya bertanya. Contoh, orang itu adalah Om Angga. Saya akan bilang, Om Angga, kita kesampingan dulu teknis, tapi aku pengen tahu dulu nih, Om Angga gimana responnya. Kalau menurut Om Angga, ada satu bisnis yang membuktikan bisa menghasilkan yang besar dengan modal yang kecil, Om Angga terbuka nggak untuk mendengar informasi lebih lanjut? Aku tanya itu dulu. Kalau Om Angga bilang nggak terbuka, maka nggak perlu aku jelasin, Om. Panjang kali lebar itu akan menjadi percuma dan akan menjadi sia-sia karena Om Angga nggak terbuka. Tapi kalau Om Angga jawab, oke, saya terbuka, baru saya akan jelasin. Nah, kalau misalnya Om Angga tadi nerangin, wah belum dijelasin aja orangnya udah begitu, udah negatif. Nah, daripada Om Angga capek-capek jelasin, dianya juga nggak menerima karena dia menutup diri, lebih baik next. Nah, tapi daripada, kan kita nggak boleh Om ya, menyimpulkan sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, biar itu menjadi pasti, tanya aja ke dia itu terbuka atau enggak. Nah, kalau udah terbuka baru Om Angga jelasin. Tentunya dia menjadi lebih siap, menjadi lebih open ketika Om Angga menyampaikan suatu informasi. Gitu. Oke. Ini pertama. Lalu yang satu lagi nih terakhir nih yang masih ngejanggal di saya ya Pak ya. Tadi baru saya dengar ada 2 orang yang ngebuka pembahasan tentang kita ada yang memberi, maksudnya sistem itu membagi rata ya kan? Sistemnya tidak. Oke. Kita kan nggak tahu nih. Kayak tadi itu ada ibu-ibu sama bapak-bapak yang menjelaskan bahwa temannya itu ada yang mendapatkan saldo dainya gitu kan, dengan cuma-cuma kan, istilahnya nggak kerja dong kalau kayak gitu kan istilahnya. Nah itu bisa buat pelor kita nggak? Maksudnya pelor kita untuk ngejelasin. Nah, oke. Ini menarik nih. Pertama, Mas Angga udah menjadi member belum? Udah, oke. Baru kemarin. Kalau udah jadi member baru kemarin, tinggal tanya aja sama sama pengundangnya, karena kita ada kelas khusus untuk member yang kita ngebedah algoritma itu. Jadi itu bukan satu kepastian, makanya tadi kalau notice saya menjelaskan memungkinkan, tapi bukan memastikan. Gitu. Jadi somehow bisa ada yang dapatnya cepat, ada yang dapatnya lama, atau juga bisa nggak dapat, atau juga bisa dapat. Itu namanya kemungkinan. Tapi kemungkinan ini matematis. Kita bisa tahu jika apa maka gimana, jika B maka C, jika D maka F, jika A maka plus B1, jika C maka B-2. Nah, itu ada matematisnya. Justru itu memang jadi benefit lebih, tapi sifatnya memungkinkan, bukan memastikan. Beda ya? Ya. Jadi yang mau saya tuju ini Pak ya. Jadi orang-orang yang udah pernah berkecimpungan seperti kita ini, contohnya maaf yang ngomong tadi udah banyak yang ngomong MLM ya. Nah, jadi di sini banyak banget orang-orang yang udah pernah terjun ke situ. Nah, jadi itu mau coba saya buat bahan ini loh, pembicaraan maksudnya nantinya gitu loh. Oke. Om, di sini kita bedah matriks apa enggak Om Siswandi? Sudah kemalaman Om, kasihan teman-teman yang lain. Oke, jadi gini aja, tanya pengundangnya. Jadi memang itu ruang khusus member, karena kita juga ada ruang khusus member. Jadi nanti akan bisa dijawab di sana. Om Angga akan temukan jawaban di sana satu. Kedua, bisa minta pengundangnya untuk ngebahas ini sama leadernya. Jadi kalau pengundangnya belum tahu, bisa invite leadernya yang paham untuk membahas ini. Itu 2. Nomor 3, kalau Om Angga bahas MLM, kenapa kita tidak menjadi bagian dari MLM? Karena MLM itu tidak memungkinkan hasil kerja atas bisa dinikmati yang bawah. Kebanyakan MLM itu selalu memungkinkan hasil kerja bawah dinikmati sama atas. Nah, di sini memungkinkan hasil kerja atas bisa dinikmati oleh bawahnya,
hasil kerja crossline bisa saling bantu sesama crossline-nya. Dan tentu itu tidak ada Om. Tidak ada Om di luar sana. Makanya kita berbeda. Kita ada matrix system di mana semua lini, semua sumber, semua member bisa saling support gitu. Secara bisnis ya, bukan secara motivasi. Oke. Om Angga, mungkin seperti itu. Om Angga, nanti kalau pembahasan yang detail bagaimana metrik itu berjalan, nanti ikut Zoom yang hari Minggu ya Om, yang khusus member. Halo, Om Angga? Ya, kalau malam hari ini biasanya memang kita untuk teman-teman yang baru mau mengenal tentang Metaverse, gitu Om Angga. Penjelasan detail tentang Zoom-nya bagaimana bisa aktif, pasif maupun aktif, dan bagaimana larinya metrik lebih detail dan lebih dalam nanti khusus hari Minggu biasanya sampai jam 3 pagi tuh Om. Mau tanya sepuas-puasnya juga boleh, gitu ya Om Angga. Oke, thank you Om Angga sudah bertanya dengan kita. Ini Om Asta udah hampir jam 9:30 Om Asta. Langsung. Oke, kita tutup kalau gitu. Oke, teman-teman, kita tutup. Kalau seperti itu, kita selalu meminta dan berharap untuk kehidupan yang lebih baik. Tapi percayalah teman-teman, kehidupan yang lebih baik itu tidak datang serta-merta. Selalu ada sebab akibat. Pernah nggak teman-teman berpikir, siapa tahu ini adalah sebabnya hidup kita berubah. Tapi tidak akan berubah kalau akibatnya teman-teman tidak melakukan action. Akibatnya teman-teman tidak melakukan keputusan. Sehingga bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang dipromosikan. Sebagus apapun bisnis ketika tidak dipromosikan payah. Tapi sejelek apapun bisnis, ketika terus dipromosikan, bisnis itu akan semakin tajam dan akan semakin baik tentunya hasilnya. Apalagi bisnisnya bagus, promosinya bagus, tentu akan menjadi ledakan kehidupan, ledakan penghasilan. Oke, teman-teman, salam perubahan. Jangan pernah mikirin hasil karena hasil adalah kuasa dan haknya Tuhan. Jangan pernah mengambil porsinya Tuhan. Tugas kita hanya ikhtiar, tugas kita hanya usaha. Hasil bukan kita yang tentukan, hasil Tuhan yang tentukan. Jadi seperti itu, salam bangkit dari saya. Terima kasih sebelumnya. Salah-salah kata bodo amat, yang penting keuangan kita berubah. Thank you. Assalamualaikum, selamat malam. Thank you Mas Asa, Om Sis. Oke, selamat malam. Jangan lupa teman-teman ya, besok masih ada Zoom lagi dengan Mas Berto yang tentunya keren ya. Sampai ketemu di Zoom selanjutnya. Om Sis, thank you. Thank you. See you. Thank you Mas Asta, Mas Iswandi. Keren. Thank you. Oke, thank you. Terima kasih.